Baik, baik kok. Seperti biasa kita akan tadabbur Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Ya. kita mulai dengan surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat 23 sampai 30. Ini cerita Nabi Nuh. Ya. Silakan, baik kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 23. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Baik, jadi kalau kita perhatikan ya, cerita di dalam Al-Quran itu kan pasti diawali ada suatu kaum, anggaplah yang tidak mengerti tentang kebenaran tentang Allah kan, lalu Allah turunkan utusannya, Nabi atau Rasul, ya dengan membawa pembelajaran atau risalah, lalu pasti selalu menyuruhnya, ayo sembahlah Allah. Artinya itu semua orang, suatu kaum apapun tuh, pasti seorang Nabi Rasul itu menyuruh mereka menyembah Allah. Nah, pasti juga ada hal yang harus Bapak Ibu pahami, akan ada yang percaya, akan ada yang tidak percaya, kan begitu kan? Iya. Nah, terus perintah terakhirnya, bagaimana cara menjamannya? Kamu taat, kamu bertakwa kepada Allah. Kan begitu? Maka mengapa kamu tidak bertakwa, kan begitu? Jadi intinya bahwa ujung-ujungnya cerita di dalam Al-Quran itu, kalau kita lihat sejarah berulang-ulang itu, pasti suatu kaum didatangkan Rasul atau Nabi membawa risalah atau ajaran, suruh menyembah Allah, dan targetnya adalah mereka harus taat kepada Allah atau bertakwa kepada Allah. Coba lihat, dari semua itu, saya lihat semua pasti berulang-ulang seperti itu ya. Iya. Lanjut Pak Eko 24 ya. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaum itu. Terus. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Nah kan, terus. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Baik, jelas ya Pak ya. Jadi intinya pasti ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan memang sunatullahnya akan begini. Sehingga sebenarnya ketika Al-Quran menjelaskan itu kan kita, apalagi alhamdulillah kita sudah dalam akhir zaman ya, sudah melihat perjalanan setiap kaum itu seperti itu. Ketika kafir dihabiskan, kan, ketika beriman dijauhkan dari bencana dan azab. Tapi akan selalu begini gitu. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, ada orang yang bilang bahwa putusan itu gila dan lain-lain kan gitu kan. Oke, 25-nya. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Ya, jadi intinya meskipun sudah diberi suatu peringatan, pembelajaran, tetap saja kalau orang kafir itu ya memang tidak percaya gitu loh. Ya. Terus akhirnya apa? Dia Nuh berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Nah, karena memang kan seorang Nabi Rasul kan hanya menyampaikan ya Pak ya. Iya. Dan ujung-ujungnya ya sudah, berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah. Berarti kalau seorang Nabi Rasul aja hanya menyampaikan, kita juga kan harusnya cuma ngikutin menyampaikan aja kan Pak? Iya. Terus kenapa jadi marah, kenapa jadi emosi, kan itu yang jadi problemnya. Iya. Kadang kita memaksa ya Tat ya. Ya itu makanya saya kadang-kadang melihat orang tuh ingin merubah orang, ingin supaya orang itu dengan alasan apa, kan di dalam Al-Qurannya sendiri pun seorang Rasul itu atau Nabi pun juga nggak bisa memaksa kaumnya untuk percaya tidak percaya kan. Akhirnya mengembalikan lagi urusan itu kepada Allah gitu loh Pak. Terus 27-nya. Lalu kami wahyukan kepadanya. Nah,
buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Oke, Kecuali, sebentar. ya. Ini kan setelah suatu kaum susah, sulit untuk disampaikan, berarti kan ketetapan Allah akan final, akan muncul di situ, yaitu Ya, Allah akan azab ya. betul. Nah, coba perhatikan. Lalu kami wahyukan kepada Nuh ya, kepadanya kan Nuh, nyanya kan kecil. Ya, Berarti kan sebenarnya setiap masa pun ujung-ujungnya di closing ditutup dengan suatu azab kan, Pak. betul. Ya kan? Ya, Nah, dan kalau Bapak Ibu perhatikan, langsung muncul petunjuk Allah, di situ muncul suatu ketetapan mana yang mengikuti, mana yang tidak mengikuti. Kan begitu kan, Pak? betul. Ya. Berarti pasti di dalam setiap kehidupan itu ada namanya seleksi kan. Mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Jadi ketika Bapak Ibu diuji, sebenarnya diuji itu seleksi dari Allah kan, Pak? Iya. Ada yang yakin kepada janji Allah, ada yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti janji setan kan begitu. Iya. Sehingga proses perjalanan kehidupan dunia itu ya begitu terus gitu loh, Pak. Jadi tidak ada sebenarnya Allah itu menyuruh manusia untuk berpikir bagaimana solusi atau jalan itu nggak ada. Allah itu memberikan ujian itu hanya menyeleksi mana yang taat, mana yang tidak taat. Ketika taat Allah memberikan jalan keluar. Ketika tidak taat ya sudah Allah turunkan azab, tetapkan bahwa dia termasuk orang yang tidak selamat kan begitu. Makanya di sini coba setelah maka masukkanlah ke dalam kapal itu dengan sepasang-pasang dari setiap jenis lalu juga keluargamu terus Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Salah satunya siapa? Kanan kan? Ya, Kanan. Nah, terus Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Oke, jadi ketika ketetapan Allah berlaku ya sudah gitu loh Pak. Dan ini kan terjadi dalam setiap masa sampai hari ini kan Pak. Iya, iya. Allah akan memberikan suatu ujian, lalu Allah menyeleksi bagi yang sudah ditetapkan karena memang dia tetap tidak percaya berarti akan diazab, bagi yang memang percaya akan diselamatkan. Ya begitu saja kehidupan itu. Yeah. Jadi intinya di dalam menjalani kehidupan udahlah jangan berlepas dari janji Allah bahwa memang ya tugas kita itu hanya taat saja menjalani, bertakwa saja kepada Allah dengan benar gitu. Iya, iya. Oke, lanjut Pak 28-nya. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Terus? Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Nah ini yang dipakai salah satu ini ya, Masjid Bilonari ya. Munzalan itu loh Pak. Iya. Munzalan itu tempat yang diberkahi ya, bukan tempat di sana ya. Oh iya. Jadi ya sudah, kita memohon kepada Allah, Allah yang menentukan. Terus lanjut baik loh, sampai 33. Sungguh pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Oke, jadi setiap pembelajaran, setiap ujian pasti ada pembelajarannya. Dan kita harus benar-benar paham. Intinya adalah saat apapun terjadi, ketetapan Allah menimpa kita. Pokoknya fokuslah kepada poin ketaatan ya Pak ya. Karena kalau nggak ke sana percuma gitu lah Bapak Ibu kalau cuma fokus hanya terhadap ujian atau apa. Karena ujian dipakai seleksi untuk menguji ketaatan seorang hambanya. Nah ini kalau Pak Eko perhatikan beberapa lagi kalau di 31 ya.
Ya. masuk kaum yang baru. Kan itu habis ya kaum Nuh ya. Oh ya. Terus perhatikan, masuk Ya. kaum yang baru. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Coba, sekarang kaum Ad sama nggak Pak dengan kaum Nuh Pak? Coba Pak. 32-nya lanjut. Ya. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Sama ya, Diulang Pak? nggak Pak? Sama kan polanya kan? Iya, Setiap kaum masuk, pasti semua itu ujung-ujungnya hanya disuruh bertakwa atau taat menyembah Allah. Kan begitu kan? iya, iya. Nah coba, tiga-tiganya sama nggak nantinya? Coba Ya. lagi. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Terus? Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Kan? Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Kan berulangan, Pak. Ya, betul. Dan lucunya kan berulang, tapi masuk ke lubang yang sama. Makanya alhamdulillah kita tuh benar-benar sudah Al-Quran disempurnakan. Kita bisa belajar di sini bahwa ternyata kejadian semua masa itu dalam semua kaum itu ya ujung-ujungnya tuh hanya sekedar untuk menyembah, bertakwa kan begitu kan? Ya. Dan itu berulang-ulang gitu loh. Makanya kita kalau misalnya beli, oh ya sudah kalau gitu dalam pelajaran apapun ya ujungnya cuma itu gitu loh Pak. Nah terakhir coba Pak, terakhir di surat 33-nya ya, 34-nya coba. Ujungnya apa coba? Dan sungguh jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Nah terus 35-nya? Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu. Sampai 37 Pak, terus? Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Nah, 37-nya? Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi. Baik, jadi ini intinya saya cuma ingin memberikan gambaran bahwa pokoknya itu sama gitu loh Pak. Suatu kaum, datang Rasul, ada yang kafir, ada yang taat kan gitu kan. Ya. Terus ketika memang kaum itu tidak mau mempercayai Allah ya sudah. Allah azab, diganti kaum yang baru. Kan begitu terus polanya kan Pak? Ya. Tapi ini apa? Coba kalau Pak Eko simpulkan. Ya, kita hanya suruh taat saja tetap. Nah, ternyata kehidupan apapun kan cuma disuruh bertakwa atau taat kepada Allah kan Pak? Allah. Iya. Berarti solusi semua permasalahan yang kita hadapi itu apa sebenarnya? Ketaatan, ketakwaan. Nah, sudah. Ketaatan, ketakwaan kepada Allah, ya hidup kita kan beres kan begitu kan Pak? Iya. Tapi bagi yang tidak taat ya sudah mendapatkan kecelakaan. Jadi ya sudah Bapak Ibu tuh mau apa dalam kehidupan? Ternyata goalnya itu hanya ketaatan. Alhamdulillah kita diberikan Al-Quran, sudah diberi contoh oleh Rasul, lewat hadisnya juga, tinggal menjalani. Karena saya lihat pola sejarah di Al-Quran terus berulang-ulang begitu. Kaum datang peringatan, membangkang azab. Datang peringat kaum lagi, datang peringatan, membangkang azab. Ternyata semua kalau kita lihat dari kaum Nuh sama kaum Adi ini kan Pak, ternyata sebagai untuk ketaatan hambanya kan Pak. Betul. Nah sekarang coba deh kita renungkan. Sebenarnya untuk taat kepada Allah itu mudah atau sulit Pak? Ya mudah, tinggal ngikuti aja. Ya kan, iya, tapi kebanyakan manusia nggak begitu ya. Lo kan kecuali misalnya Allah belum memberikan peringatan atau contoh kaum-kaum yang sudah ada kan itu beda ceritanya ya. Ini kan Allah memberikan contoh, memberikan suatu gambaran bahwa tiap suatu masa, suatu zaman atau suatu kaum itu pasti
akan selalu diberikan pembelajaran gitu. Dan ternyata ujungnya cuma disuruh bertakwa gitu. Dan kenyataannya orang memang di dalam proses kehidupannya itu memang ada yang merasa kesulitan, ada yang memang karena sudah paham ya gampang-gampang saja kan gitu kan Pak Eko ya. Jadi intinya mari Bapak Ibu sekalian ya, semoga semua yang Bapak Ibu lakukan, kalau Bapak Ibu sudah mengerti tentang sejarah di dalam Al-Quran itu, ya sudah ujung-ujungnya tuh hanya ketaatan kepada Allah saja. Jadi apapun masalah yang dihadapi, itu tuh sebenarnya akan beres ketika kita taat kepada ketetapan yang Allah tetapkan. Nah tinggal Bapak Ibu kan tiap orang kan membawa pembawaan karakter masing-masing ya Pak Eko ya. Ya udah gali di dalam diri, saya tuh coba ngeyel tuh di mana. Nah itu yang diperbaiki. Terus pada titik mana, saya harus perbaiki pada titik mana. Nah itu aja yang harus diperbaiki. Sehingga nanti lama-lama tuh oke. Misalnya anggaplah gini, kalau saya misalnya sekarang masalah anak, oke lah udah nggak ada masalah, anak udah bisa diterima. Tapi kalau suami masih masalah, nah di situ ditingkatkan ketaatannya Pak. Atau saya misalnya selalu nggak sabar di dalam kondisi pekerjaan. Nah Bapak konsentrasi di situ untuk meningkatkan. Nanti setelah misalnya pekerjaan sudah tidak ada masalah, geser lagi ketaatan. Jadi terus tingkatkan di dalam setiap kejadian itu. Jadi warna-warni kejadian itu, Bapak Ibu tuh harus benar-benar fokus pada ketaatan. Kok saya sulit menerima ya ketika difitnah. Nah di situ latihannya gitu loh Pak. Berarti nanti kalau misalnya ada fitnah lagi, Bapak Ibu harus fokus. Bahwa saya harus fokus pada ketaatan gitu loh. Atau misalnya, kok saya kadang-kadang pusing ya kalau nggak ada uang. Nah Bapak Ibu latihan di situ. Berarti ketika nggak ada uang, Bapak Ibu harus latihan ketaatan di situ. Jadi setiap jenis masalah yang Allah timpakan kepada kita, Bapak Ibu tuh konsentrasi, meningkatkan ketaatan di situ. Karena dari cerita dalam Al-Quran, semua ujung-ujungnya itu hanya ketaatan atau ketakwaan kepada Allah kan Pak? Iya. Jadi Bapak Ibu tuh punya agenda, fokus, oke. Sekarang kayaknya saya kalau diomongin teman masih tersinggung nih. Ya sudah fokus pada saya harus taat nih kepada Allah gitu. Kan jenis-jenis masalahnya kan macam-macam, beda-beda kan tiap orang kan Pak. Tapi goalnya tetap sama. Karena ujung-ujungnya Allah tuh cuma menyeleksi mana yang taat, mana yang tidak taat. Kalau dari cerita sejarah di Al-Quran tadi gitu loh Pak Eko. Iya, Tat. Paham ya? Jadi goal kita itu adalah bukan pada mimpi-mimpi kita. Goal kita itu adalah berbagai macam jenis kejadian yang menimpa kita itu sudah nggak membuat kita taat kepada Allah. Apapun itu. Kalau Bapak Ibu hanya pusing dengan kejadian atau jenis masalahnya, ya rugi gitu loh. Karena Allah tidak memerintahkan untuk itu. Setiap Rasul pun hanya memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya kan. Iya. Apapun itu ya Pak Eko ya. Jadi silahkan masing-masing dievaluasi. Saya tuh kurang taat pada kejadian apa ya. Oh kayaknya kejadian ini saya nggak taat nih. Nah itu diperbaiki gitu loh Pak. Oh pada kejadian ini saya nggak taatnya. Itu perbaiki. Jangan sampai ulang-ulang. Dari kaum Nuh sampai kaum Ad. Ujung-ujungnya tetap diazab kan gitu akhirnya. Paham ini Pak Eko? Iya. Jadi tetap hanya takwa saja ya. Karena kalau lihat tadi sejarah yang panjang itu kan nggak ada Pak. Kaum disuruh yang lain kan. Iya. Datang suruh sembahlah Allah. Lalu Allah menyeleksi mana taat yang tidak. Kalau yang tidak taat diazab, yang taat diselamatkan. Kan begitu terus itu polanya. Nah, karena zaman hari ini akhir zaman, silahkan Bapak Ibu fokus apa yang menurut Bapak Ibu tidak taat, yaitu perbaiki. Gitu. Semuanya, ya insya Allah lah. Memang tidak mungkin semuanya ya, tapi kita minimal sudah paham gitu loh. Saya itu harus begini dalam menjalani hidup gitu loh. Goal-goal mana yang harus saya tingkatkan ketaatannya. Jelas, Pak Eko? Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi hari ini itu saja. Terima kasih. Mari kita tutup bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di kajian dadakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.